Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello Indonesia. Hello Best One Hunter, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini aku mau ngelanjutin video sebelumnya di mana aku mau berbagi pengalaman bagaimana caranya aku bisa mendapatkan apostil Embassy Korea. Jadi sebelum saya terangkan bagaimana cara mendapatkan apostil, perlu diketahui dulu loh guys. Jadi apostil itu adalah metode legalisasi dokumentasi, konfirmasi kekuatan hukum dan hukumnya untuk negara asing. Kalau menurut saya sendiri ya guys, apostil itu kayak legalisasi sebuah dokumen yang akan kita kirim ke sebuah negara. Dalam hal ini adalah Korea Selatan. Selanjutnya, untuk bisa mendapatkan apostil ini, sebenarnya saya mendapatkan informasi banyak sekali. Ada yang mendapatkan informasi untuk apostil Korea Selatan, itu mereka langsung bisa ke embassy Korea gitu. Tapi ada juga yang bilang tidak bisa. Nah, pada tahun 2020 ketika saya mendaftarkan EMA Plus Scholarship, saya mencoba untuk mencari jalur yang benar. Nah, saya juga udah telepon ke embassy juga, apakah bisa langsung ke embassy? Ternyata tidak bisa. Ada yang langsung ke embassy bisa, saya kurang tahu yang benar, tapi informasi terakhir yang saya dapat, saya tidak bisa langsung ke embassy tanpa melalui prosedur sebelumnya. Nah, prosedur pertama yang harus dilakukan yaitu untuk bisa mendapatkan apostil, yang pertama siapkan dulu ijazah dan transkrip kalian. Nah, kalau saya dulu transkrip S1. Kalau mau daftar S1 berarti transkrip dan ijazah SMA, ya. Nah, kemudian setelah kalian sudah persiapkan, langsung diterjemahkan dulu dalam bahasa Inggris. Kalau kalian bisa mendapatkan terjemahan itu langsung dari instansi kalian, atau dari sekolahan kalian, atau dari universitas kalian, itu kalian tidak perlu terjemahkan lagi. Tapi kalau kalian mau terjemahkan, terjemahannya harus tersumpah. Itu harus, ya. Kalau enggak, maka nanti tidak bisa diproses, gitu. Nah, alhamdulillah, ijazah saya dan juga transkrip saya itu juga ada dalam bentuk bahasa Inggris, sehingga saya tidak perlu lagi mentranslate dengan translator tersumpah. Nah, setelah itu kalian harus membawa dokumen itu ke notaris publik. Itu penting banget ya. Kalian sebisa mungkin cari notaris yang murah, nggak usah mahal-mahal guys. Yang penting dokumen itu sah gitu ya. Kemudian kalian bawa ke sana dan nanti dicap. Nah, pengalaman saya untuk 2 dokumen, karena memang untuk cap notaris ini harganya beda-beda ya. Pada waktu itu saya satu dokumennya 25.000. Jadi untuk 2 dokumen itu menjadi 50.000. Nah, itu sudah dicap bahwa kopian ini adalah sesuai dengan aslinya. Nah, setelah mendapatkan cap notaris, kemudian kita harus kirim ke lembaga legalisasi AHU. Nah, apa sih lembaga legalisasi AHU? Ini adalah, kalau di web itu namanya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, sebelum kalian kirim ke sana, itu harus didaftarkan online, baru diserahkan ke AHU. Ini di Jakarta, oke? Tidak ada di daerah dan harus di Jakarta. Dan setelah menyerahkan dokumen ini, kalian harus mentransfer pembiayaannya. Tuh. Dan di sana sudah ada bank untuk kalian untuk mentransfer. Setahu saya ada bank BNI. Setelah itu kita harus menunggu. Jadi tidak langsung dokumen itu disahkan oleh lembaga AHU. Nah, setelah kita mendapatkan legalisasi dari AHU, kemudian dokumen tersebut kita kirimkan atau kita submit ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Nah, ini juga kita harus online terlebih dahulu untuk mendaftarkan. Jadi dokumen-dokumennya dikirim dulu, setelah dicek itu benar baru kita kirimkan ke Kemenlu. Nah, di sana pun ada biayanya dan kita bisa langsung membayar ke sana. Setelah itu kita menunggu lagi. Nah, setelah kita dapat legalisasi dari Kemenlu, barulah kita bawa dokumen tersebut ke Embassy Korea. Nah, nanti di Embassy Korea juga akan dicek dengan yang aslinya. Setelah semuanya selesai, barulah kita bisa mendapatkan lembar pengesahan yang disebut dengan apostil. Gitu. Apostil ini sangat penting sekali guys. Tanpa apostil ini, dokumen beasiswa yang kita kirimkan ke EMA Plus Scholarship ini tidak akan sah. Sepengetahuan saya, sebelum seluruh panitia mengecek semua lembar
yang akan dicek ini adalah lembar apostil. Ini adalah yang paling pertama. Jadi kalian yang sudah capek-capek mempersiapkan semua dokumen untuk beasiswa, baik dari CV, sertifikat, dan lain sebagainya, kalau tidak ada lembar ini maka kalian akan sia-sia. Jadi apostil inilah yang harus kalian lengkapi terlebih dahulu. Terus kemudian guys, karena pada tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19, saya sendiri adalah orang Jogja. Nah, pada waktu itu saya sudah mempersiapkan segalanya untuk menyerahkan dokumen ke Jakarta. Namun kemudian ada pemberitaan bahwa kita tidak diizinkan untuk ke Jakarta, tidak boleh orang ke Jakarta gitu. Jadi kereta itu tidak ada yang ke sana, travel juga tidak ada, bahkan sampai bis pun tidak ada. Terus kemudian akhirnya saya menyewa jasa. Nah, ini bukan calo ya guys, ini memang benar-benar jasa yang dimana mereka official membantu kita orang-orang di luar Jakarta untuk bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang harus didapatkan di Jakarta. Nah, pada waktu itu mereka menawarkan untuk apostil Korea ini adalah 2 juta. Sebenarnya untuk apostil Korea ini sebenarnya nggak sampai 1 juta aslinya. Untuk proses mulai dari notaris sampai proses ke embassy itu tidak sampai 1 juta memang. Nah, akan tetapi setelah saya hitung-hitung, itu ternyata 2 juta itu sangat sepadan. Dalam artian, kalau saya ke Jakarta, saya harus membayar hotel, terus kemudian membayar kereta, terus membayar rapid test, makan. Karena kan di sana kita tidak bisa 1 hari kan, karena kita harus menunggu dokumen-dokumen itu dilegalisasi. Setelah saya hitung-hitung, saya memutuskan untuk menggunakan jasa dan hanya 2 juta. Dan itu sebenarnya lebih hemat karena dari perhitungan saya itu lebih dari 3 juta kalau saya ke Jakarta. Jadi buat teman-teman sekalian yang ada di luar Jawa yang ingin mendapatkan dokumen ini, coba dihitung kembali perencanaan keuangan kalian. Kalau memang kalian bisa berhemat di Jakarta, lebih baik kalian ke sana sendiri. Tapi kalau lebih boros atau biayanya menjadi membengkak, mendingan kalian menggunakan jasa gitu. Nah, untuk bentuk apostilnya seperti ini. Oke guys, itu informasi yang bisa saya berikan ke kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Saya berdoa buat kalian semuanya yang sedang mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Semoga disegerakan Allah dan semoga kalian bisa segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih udah nyimak dari awal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.